Nizam. Lengkah. Orang yang asli Zam. Ya Zam. Zam. Orang yang asli. Zam.
ya Lan. Saya malah senang tapi malah banyak dapat PR. Karena kan itu kan kerjaan kampus.
Assalamualaikum. Yes. Halo, apakah suara saya masuk teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terdengar jelas. Masuk, Pak. Jelas. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Pak. Oke, saya akan penjelasan singkat saja untuk hari ini. Nanti maksimal setengah jam. Untuk pertemuan setelah UTS, itu nanti bertemu dengan saya ya. Nama saya Tri Rohmadi. Saya dosen di Sistem Informasi. Jadi saya dimintai Bu Noria untuk mengampu mata kuliah ini, mata kuliah pengembangan media PR.
Ini akan tercentang jika teman-teman sudah mengisi survei tersebut. Jadi berbasis proyek. Berbasis proyek ini artinya praktikum membuat sebuah hasil karya. Kemudian untuk pertemuan sekarang dan besok itu sifatnya masih teori. Ini ya, komputer multimedia itu nanti teori. Tapi nanti di minggu depan sudah mulai praktikum. Nanti praktikumnya membuat apa? Praktikumnya membuat minimal ada 5 proyek. Jadi nanti teman-teman ketika sudah menyelesaikan mata kuliah ini, yang pertemuan UTS sampai UAS, nanti teman-teman sudah bisa membuat sebuah karya, yang mana itu nanti dari karya itu nanti silakan bisa dikembangkan untuk dijadikan sebuah media pembelajaran. Jika nanti teman-teman menjadi guru ataupun ingin menjadi freelancer seorang media itu nanti juga bisa. Terkait dengan teknis perkuliahan saya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin ada yang mau tanya apa silahkan disampaikan. Silahkan kalau ada. Mbak Siti Nur Agustina. Suaranya kurang jelas, Pak. Suara saya kurang jelas. Nggih, Bapak. Nggih, Pak, kabur-kabur. Oh, gitu. Oke, sebentar. Kalau saat ini sudah jelas atau belum? Jelas, Pak, tapi agak ke dalam, Pak. Pak. Gimana? Agak jauh gitu loh, Pak. Nggak deket gitu kayaknya rasanya. Udah jelas, Pak. Itu Oke, di Zoom aja itu. Oke. Di Zoom gambarnya yang belum. Untuk saat ini apakah jelas suara saya? Sudah terdengar jelas? Baik. Ini kalau ini, Pak. Jelas sekali, Pak. Oke. Saya ulangi ya. Untuk saya ulangi penjelasan tadi. Nanti pertemuan setelah UTS ini dengan saya sampai UAS. Saya namanya ini ya, Tri Rohmadi. Saya dosen di Sistem Informasi Alma-Ata juga. Saya di PAI itu mengajar ini. Jadi ini untuk yang kedua kalinya saya mengajar di PAI terkait dengan pengembangan media. Kemudian output dari mata kuliah ini yang khususnya bertemu dengan saya nanti adalah membuat sebuah karya yang mana karya tersebut bisa dijadikan sebuah media pembelajaran. Kemudian untuk presensi nanti silakan teman-teman pastikan yang ada kotak garis putus ini semuanya tercentang. Tercentangnya bagaimana? Tercentangnya adalah ketika teman-teman sudah menyelesaikan fitur atau menu yang saya sediakan. Misalkan di sini ada survei, yang namanya survei pasti ada mengisinya. Berarti ini nanti tercentang ketika sudah diisi. Kalau ini Zoom, berarti ada linknya. Berarti ini tercentang ketika teman-teman sudah mengakses link tersebut. Begitu juga untuk pertemuan yang lain nanti juga seperti itu. Kemudian jika nanti ada forum itu silakan digunakan
hanya untuk bertanya dan konsultasi. Konsultasinya itu boleh pertemuan sebelumnya ataupun menanyakan tentang pertemuan berikutnya nanti tentang apa. Tidak diperkenankan untuk spam misalkan saya hadir atau gimana. Karena untuk presensinya tadi sudah saya jelaskan hanya dari sini saja. Tercentangnya garis putus-putus, kotak garis putus-putus yang ada di sebelah kanan. Itu untuk teknis perkuliahan. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai kuliah ini, nanti setidaknya ada 5 karya. Jadi nanti 5 karya itu ketika teman-teman sudah bisa membuat, kemudian misalkan nanti ada yang menjadi guru, nanti silakan dari karya tersebut bisa dikembangkan lagi untuk dijadikan media pembelajaran. Ataupun untuk teman-teman yang punya jiwa wirausaha, nanti dengan keahlian tersebut, teman-teman bisa menjual media pembelajaran tersebut. Jadi, teman-teman bisa menjadi guru yang profesional dengan menggunakan IT, ataupun bisa menjual karyanya media pembelajaran untuk guru-guru yang lain, ataupun untuk komunitas yang membutuhkan karya. Nanti ada setidaknya minimal ada 5. Kemudian untuk UAS-nya nanti bagaimana? Untuk saya nanti tidak ada UAS. Maksudnya seperti ini, tidak ada UAS itu adalah di UAS nanti hanya mengumpulkan portofolio dari karya teman-teman yang sudah dibuat. Jadi nanti di UAS itu hanya membuat desain, desainnya berisi karya-karya teman-teman. Jadi semacam portofolio. Jadi nanti satu lembar itu berisi screenshot karyanya, kemudian deskripsi singkat karya tersebut, dan juga link-linknya, link dari karya. Nanti linknya boleh, misalkan ada video, boleh diupload ke YouTube, ataupun ke Instagram, ataupun ke Drive, atau yang lain. Hanya saja dipastikan ketika pengumpulan tugas-tugas tersebut, kemudian ketika nanti membuat portofolio yang ada linknya, dipastikan link tersebut sudah open public. Jadi di set public, jangan sampai nanti masih di private. Jadi nanti ketika misalkan sudah saya nilai, ketika saya akses kok ternyata private harus meminta akses, ya itu nanti akan menjadi resiko teman-teman. Misalkan saya lagi nggak mood, saya nggak akan tanya ke misalkan si A, Mas kamu kemarin tugasnya masih private. Itu kalau saya mood mungkin saya akan tanyakan seperti itu untuk minta dibuka. Tapi kalau misalkan saya lagi nggak mood, nanti saya nggak akan tanya. Jadi otomatis nilai teman-teman nanti akan 0 misalkan. Kalau ada yang linknya atau tugasnya masih private, bukan public. Jadi tujuan kenapa dibuat public adalah supaya ketika saya akses itu langsung muncul, nggak usah meminta aksesnya. Itu untuk teknis pertemuan perkuliahan ini dengan saya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan kalau ada. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ayuhan Fadi Anissa dari kelas PAIA. Saya ingin bertanya terkait pengumpulan tugas. Seumpama nanti Bapak ngasih tugas ke kami, itu pengumpulannya via e-learning apa gimana Pak? Oke, perkuliahan dengan saya nanti semuanya full menggunakan e-learning. Jadi nanti terkait presensi ada di e-learning, kemudian pengumpulan tugas nanti juga ada di e-learning. Nanti penilaian tugas-tugas teman-teman juga sebisa mungkin akan saya selesaikan. Nilainya itu juga akan saya nilai di e-learning. Jadi nanti insya Allah semuanya nilainya transparan. Kalau teman-teman mengumpulkan, kemudian hasilnya bagus, ya otomatis yang saya nilai di sana juga bagus. Kemudian apakah nanti ada deadline pengerjaan tugas? Kalau dari saya pribadi, deadline yang dimaksud di sini adalah ketika teman-teman mengumpulkannya, biasanya saya itu maksimal 1 minggu. Jadi misalkan tugasnya hari ini Selasa, maka mengumpulkannya terakhir adalah Senin malam. Nah, bagaimana ketika sudah melebihi Senin malam, teman-teman masih bisa mengumpulkan, hanya saja ada pengurangan nilai. Kenapa ada pengurangan nilai? Supaya lebih adil. Dalam hal ini adalah
teman-teman yang dia itu bisa memanajemen waktunya dengan bagus, kemudian hasilnya juga bagus, otomatis nilainya lebih tinggi daripada yang hasilnya meskipun bagus tapi dia ngumpulnya telat. Itu untuk teknis penilaian saya. Jadi nanti nilai-nilai juga akan saya inputkan di e-learning. Kemudian untuk keaktifan, nanti keaktifan juga saya melihatnya dari e-learning. Kenapa dari e-learning? Karena dari e-learning itu semuanya akan terekam. Termasuk misalkan teman-teman nanti misalkan ada forum, ada yang bertanya, kemudian teman-teman itu menjawab. Nah, itu kan ketika menjawab ataupun ketika menanggapi yang lain, itu kan juga termasuk keaktifan. Nanti akan dilihat di sana juga. Oh, ternyata si D ini ternyata aktif. Ini buktinya ada. Nanti semuanya saya serba insya Allah setransparan mungkin dan seobjektif mungkin. Semuanya berbasiskan data dari e-learning. Seperti itu, Mbak. Mbak siapa tadi ya? Saya lupa. Saya Ayun Fadia. Fadia, Pak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin itu dulu, Pak. Maaf. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, Mbak Nur. Bapak, di sini saya mau nanya, kalau untuk portofolio itu tugasnya seperti apa ya, Pak? Apa sih? Contohnya. Saya masih bingung di situnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi nanti di setiap minggu, itu nanti teman-teman ada satu materi dan ada satu proyek yang harus diselesaikan setiap minggunya. Nah, nanti di UAS-nya hanya membuat desain dari 5 karya atau 6 karya yang telah dikerjakan. Jadi satu halaman itu berisi screenshot karyanya, kemudian ada deskripsi singkatnya, kemudian ada link-linknya. Mungkin saya akan tunjukkan sebentar. Jadi kenapa kok saya UAS-nya cuma seperti itu? Ya tadi, barangkali ada yang mau menjadi wirausaha ataupun berjualan skill-nya, kemampuannya. Nah itu kan nanti juga bisa menjadi ini. Istilahnya adalah kalau orang jualan, pastikan pamer dengan apa yang dijualnya. Nah, itu maksudnya. Ini saya share dulu portofolionya. Nanti teman-teman silahkan membuat desain yang semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Ini contohnya. Jadi nanti misalkan ini fotonya siapa, kemudian namanya, kemudian ini di sini ada hasil karyanya. Oh, ternyata saya pernah membuat video pembelajaran misalkan. Nah, video pembelajaran itu isinya tentang apa? Judulnya apa ditulis. Kemudian deskripsi singkatnya sama linknya disertakan. Kemudian portofolio itu nanti kalau nanti di UAS hanya satu halaman. Jadi satu halaman itu silahkan dieksplorasi bagaimana desain bagusnya, yang mana di situ harus memuat tugas-tugas yang telah dikerjakan. Jadi nggak boleh 2 halaman atau 3 halaman. Jadi teman-teman harus kreatif di sana. Itu contoh portofolionya, Mbak Nur. Apakah sudah jelas? Nanti ketika UAS akan saya berikan contoh juga dari kakak tingkat kalian yang saya rasa nilainya paling bagus. Nanti akan saya share contohnya. Kemudian terkait dengan UAS nanti ketika membuat portofolio ini, jangan sampai teman-teman itu menggunakan template yang sudah ada. Boleh menggunakan template yang sudah ada, namun tetap harus ada modifikasinya. Jadi yang saya lihat di sini adalah terkait dengan kreativitas teman-teman dan usaha teman-teman. Kalau hanya menggunakan template yang sudah ada, kemudian hanya mengganti gambar-gambarnya, itu nanti nilainya juga nggak akan maksimal. Nilainya lebih maksimal walaupun dia itu template-nya
bikin sendiri walaupun hasilnya kurang bagus, itu nanti akan lebih bagus nilainya daripada yang menggunakan template gratisan yang ada di internet walaupun hasilnya bagus. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau bertanya, Pak. Iya, Selama perkuliahan di sini enggak sama Zoom, Pak, atau total learning aja? Selama perkuliahan nanti ada kalanya ini tadi ya, sinkronus. Berarti kalau sinkronus kita ada nanti misalkan menggunakan Zoom ataupun menggunakan Google Meet dan sebagainya. Tapi nanti juga ada kalanya asinkronus. Jadi nanti akan saya sesuaikan, misalkan tugas tersebut memerlukan penjelasan yang lebih, ya nanti kuliahnya adalah sinkronus seperti ini. Jadi nanti ketika kuliah saya mendemokan bagaimana membuatnya, kemudian nanti lebih interaktif, misalkan ada yang bertanya terkait dengan kesulitan-kesulitan masing-masing. Kemudian sama ini, untuk materi itu sebisa mungkin saya akan share 1 atau 2 hari sebelumnya. Jadi nanti misalkan teman-teman kuliah di hari H, itu diharapkan sudah membaca ataupun sudah mencoba. Jadi nanti ketika ada sesi sinkronus seperti ini, bisa langsung ke diskusi atau konsultasi. Jadi nanti kuliahnya juga lebih efektif. Dari konsultasi itu juga mungkin akan menimbulkan banyak ilmu daripada saya hanya menjelaskan atau mendongeng. Harapannya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak usah kenalan ya? Atau perlu kenalan? Kenalan juga nggak apa-apa, Pak. Iya, boleh Pak, kenalan Pak. Oke. Oke, nanti perkenalannya saya hanya membacakan CV saya aja. Bentar. Saya dosen baru di Alma Ata, Mas Mbak. Teman-teman tuh angkatan berapa ya? 2019, Pak. 2019 Pak. Berarti masih tua saya juga kalau di Alma Ata. Saya angkatan 18. Selisih 1 tahun ya. Oke, saya akan share screen CV saya untuk perkenalannya. Oke, jadi ini sebenarnya saya itu, karena saya di Prodi Sistem Informasi, saya itu lebih banyak ke komputer. Sebenarnya fokus saya itu di forensik digital sama data analis. Kemudian mengapa kok saya memasukkan TIK untuk pembelajaran? Nah, itu berawal karena saya sebelum jadi dosen, itu saya juga pernah menjadi guru. Nah, ketika saya menjadi guru itu ternyata di lapangan itu banyak menemukan bahwasanya guru itu ketika menggunakan IT ataupun yang lain itu masih istilahnya agak-agak gaptek seperti itu. Makanya sekarang itu karena semuanya sudah serba digital, maka nanti harapannya ketika teman-teman mengambil mata kuliah ini, ya setidaknya bisa membuat media pembelajaran yang lebih bagus daripada hanya sekedar PPT saja. Jadi dulu saya mengajar di SD 2 tahun, kemudian di SMK 2 tempat, itu juga 2 tahun. Terus akhirnya sekarang menjadi dosen di Alma Ata. Misalkan nanti ada yang tertarik dengan penelitian-penelitian saya, baik itu yang komputer ataupun yang TIK pembelajaran, saya juga ada beberapa penelitiannya. Nanti bisa kepo saya, ada di Scholar, ataupun di Scopus, ataupun di LinkedIn, ataupun di ResearchGate. Saya juga memiliki beberapa website. Hanya saja di sini yang saya tampilkan hanya ini saja yang berupa blog. Karena kalau untuk yang website, biasanya website untuk ya ada portofolionya, ada unsur bisnisnya juga.
Kemudian saya juga menjabat sebagai Ketua Prodi untuk tahun ini sampai, kalau di SK-nya sampai 5 tahun ke depan. Kemudian saya juga termasuk tim penggerak BKM, terutama saya di bidang 1, yaitu di Ketua Bidang Kualitas Lulusan. Kemudian dari tahun 2020 saya juga sebagai instruktur online atau pengajar online di platform Udemy. Kemudian di sini dari 2019 deputi kepala pembelajaran daring. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mengalami kendala di e-learning, nah itu sebenarnya urusan saya di sini. Hanya saja kalau saya itu lebih senang ketika ada kendala e-learning itu lebih nyamannya teman-teman menyampaikannya melalui email. Jadi mungkin teman-teman ketika mengalami kendala e-learning kok nggak pernah menghubungi saya lewat WA, ya mungkin ada seperti itu ya. Ya saya pengennya seperti itu supaya semuanya melalui email dan ataupun di e-learning. Jadi supaya semuanya ada track record-nya. Kalau WA kan mungkin ketika WA-nya, HP-nya sudah dirasa lambat, sudah banyak chat kan biasanya dihapus. Kalau di email kan nanti nggak semacam itu ya. Kalau di email kan semuanya tersimpan, penyimpanannya juga banyak. Jadi kalau menghapus, rasanya baru 5 tahun atau 10 tahun baru dihapus. Itu pun kalau emailnya juga banyak. Kemudian saya juga merupakan kepala jurnal Ijubi. Jadi Ijubi itu jurnal yang khusus untuk komputer. Tapi kalau nanti teman-teman membuat media pembelajaran yang ada kaitannya dengan komputer, misalkan ingin submit papernya ke Ijubi, juga dipersilakan. Kemudian sebelum-sebelumnya ini, saya kepala lab komputer, kemudian staf spesialisasi pengembangan e-learning. Jadi e-learning itu yang mengembangkan saya. Kemudian saya naik jadi deputi ini. Nah ini tahun-tahun sebelumnya, saya juga banyak freelancer. Kalau freelancer saya ya otomatis yang berhubungan dengan bisnis, terutama di digital marketing sama terkait dengan aplikasi atau sistem komputer. Oke, itu pengalaman kerja saya. Saya di SI tadi ya. Saya lulusan S2-nya UII, S1-nya STIMIK Al-Rahma. Mungkin ini teman-teman banyak yang asing dengan kampus ini. Karena emang kampusnya kecil. Tapi sampai sekarang masih eksis. Saya juga selain mengajar di PAI, juga mengajar di keperawatan, kemudian PGMI. PGMI ini juga sama. Baru 2 tahun ini saya diminta mengajar. Tapi kalau di pendidikan matematika ini sudah sejak pertama kali saya ke sini, sudah diminta untuk mengajar di pendidikan matematika. Semuanya sama, terkait dengan media pembelajaran. Tapi kalau untuk yang pendidikan matematika itu ada yang programmingnya. Bedanya itu. Nah, ini terkait dengan penelitian saya banyaknya di keamanan informasi atau forensik. Kemudian publikasi juga sama. Saya juga setiap tahun pasti ada pengapmas. Nah, di sini ini ya, pendampingan UMKM. Jadi saya juga merupakan Garda Transbumi. Jadi Garda Transbumi ini bentukan dari Kemenkop, Kementerian Koperasi. Jadi saya juga resmi dari bagian sana. Kemudian ya saya juga ini masuk ke dalam tim penyusunan kerangka kerja SKKMI ataupun yang lain. Saya juga aktif di berbagai organisasi profesi ataupun organisasi relawan. Kemudian untuk pembimbingan PKM, alhamdulillah juga secara berturut-turut saya pasti ketika membimbing PKM itu pasti ada yang lolos. Kemudian ini juga PHP 2D, kalau PHP 2D atau PHBD itu belum lolos. Jadi ketika saya jadi guru itu juga saya merupakan pendamping ataupun juri juga. Ini yang tadi organisasi. Kalau relawan belum saya masukkan.
Kalau relawan juga ada, termasuk diantaranya adalah relawan desa wisata. Kemudian ini adalah sertifikasi kompetensi saya. 3 ini internasional. Dan juga saya dari adanya ini, saya itu berhak menjadi instruktur level internasional juga, khususnya ini, Certificate Secure Computer User. Jadi terkait dengan keamanan informasi secara umum. Nah, mungkin itu saja. Ini ya project atau portofolio yang sifatnya publik. Jadi kalau yang beberapa private itu enggak saya sebutkan. Ada dari video profile, kemudian website, desain, kemudian konsultan juga, kemudian 3D, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saya juga ada buku, sudah ada 2 yang terbit. Ini sudah ada 3 berarti ya. Ini 1, 2, kemudian 3. Kalau yang ini masih draft. Walaupun nyusunnya sebenarnya di tahun 2019, tapi ternyata malah terkejar yang ini. Jadi mengerjakannya ya kadang ada mood juga saya itu. Ya karena kesibukan juga. Oke, itu perkenalan dari saya. Ada yang mau ditanyakan dari perkenalan saya? Apakah sudah cukup jelas? Iya Pak, sudah cukup Pak. Cukup, Pak. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita di hari ini. Nanti setelah ini silakan diisi surveinya, ataupun tadi yang sudah mengisi survei juga nggak masalah. Kemudian yang belum memiliki komputer atau laptop tidak masalah. Nanti sebisa mungkin saya akan memberikan alternatifnya, bisa menggunakan Android atau smartphone-nya masing-masing. Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya tunggu 1 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini untuk mata kuliah ini ke depannya itu arahnya kemana, Pak? Kita lebih ke pembuatan media online atau pemilihan media yang baik, atau gimana, Pak? Boleh dijelaskan mungkin sedikit kisi-kisi untuk mata kuliah yang ini untuk ke depan ini yang terakhir. Sepertinya Mas siapa ini? Fatnan. Nggih. Nah, sepertinya Mas Fatnan ini terlambat masuk ya? Nggih, Pak. Nah, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan itu. Nggih. Oke, ini saya ulangi. Untuk mata kuliah ini nanti minimal ada 5 proyek yang dikerjakan. Jadi membuat proyek, membuat media pembelajaran. Bukan memilih, ya sebenarnya memilih juga. Memilih kemudian membuat. Nanti diantaranya ada video pembelajaran, kemudian ada gamifikasi, kemudian nanti proyek di akhir adalah membuat AR. Ada yang tahu AR? Belum, Pak. Belum, Pak. AR itu augmented reality. Itu loh yang kayak Pokemon Go. Jadi dengan scan kemudian di HP-nya muncul objek 3D-nya. Nah, nanti membuat semacam itu, membuat AR digunakan sebagai media pembelajaran. Itu untuk proyek terakhirnya. Kita mulai dari proyek pertama nanti yang ringan-ringan dulu, lambat laun ya lebih advance, lebih bagus untuk media pembelajaran. Itu Mas Fatnan dan teman-teman semuanya. Nanti Ya, setelah ini akan saya lengkapi terkait dengan peta pembelajarannya. Jadi nanti pertemuan berikutnya membuat apa, pertemuan berikutnya membuat apa, nanti akan segera saya lengkapi. Oh, nggih. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Jangan kapok nanti bertemu dengan saya. Harapannya teman-teman semangat supaya nanti portofolio teman-teman setelah lulus kuliah itu ada hasil yang ya walaupun nanti dengan portofolio tersebut walaupun belum lulus bisa aja nanti digunakan untuk melamar freelance. Atau mungkin nanti misalkan saya ada proyek terkait dengan media pembelajaran, kemudian saya pernah menemukan hasil yang bagus, oh ternyata dari si C, nanti barangkali saya akan memanggil si C untuk membantu mengerjakan, itu juga bisa. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya.
Yang belum hadir nanti silakan diberitahu untuk penjelasan hari ini. Nanti untuk rekaman ini juga saya akan share ke e-learning juga. Mungkin paling cepat besok segera saya share. Mungkin itu saja pertemuannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya. Sudah.